Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahillazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulu ba'dah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, hendak mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Hadis dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang insya Allah akan ada 7 pokok pembahasan pada pembahasan kita kali ini. Maka apa sajakah pokok-pokok pembahasan kita pada kali ini? Maka marilah kita lanjut pada pokok-pokok pembahasan kita. Pengantar ilmu mustalah hadis. Ulumul hadis merupakan salah satu ilmu tafaqquh fiddin, dikenal dengan istilah ilmu usul riwayah, mustalah, isnad, diroyah, asal, mustalah ahli asal, dan istilah-istilah ini masyhur dalam kajian usul hadis. Kajian pokok ilmu hadis ini yaitu hadis, riwayah, dan diroyah. Hadis diroyah yaitu tentang kaidah sanad, sah atau tidaknya, tinggi martabatnya atau tidak. Demikian dari sisi matan dan rawinya dan sifat-sifat rawi hadis. Diroyah, sah tidaknya sesuatu yang sampai dari Nabi. Riwayah menceritakan apa yang sudah ditetapkan dari jalan riwayah. Kategori hadis: 1. Hadis qauli, 2. Hadis fi'li, 3. Hadis ta'riri, dan 4. Hadis wasfi. Mustalah hadis, mutawatir, dan ahad. Klasifikasi: ada yang bersifat mutawatir dan ada yang sifatnya ahad. 1. Mutawatir, hadis yang diriwayatkan mayoritas atau jumlah yang banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dusta. Mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu 1. Yang pertama, mutawatir lafzi. Contohnya, siapa yang dusta atas namaku sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh 70 sahabat. Mutawatir maknawi, maknanya sama tetapi lafaznya berbeda. Contohnya, hadis tentang berdoa mengangkat kedua tangan. Khabar ahad, yaitu jamak dari ahad bimakna al-wahid. Khabar ahad itu diriwayatkan secara personal atau individu. Ada kalanya 1 atau 2 orang atau lebih, dan lebihnya tidak sampai mutawatir. Contohnya, Rasulullah hanya menyampaikan pada Abu Hurairah saja atau 1 orang saja. Hadis yang diriwayatkan kepada 1 orang disebut gharib, 2 orang disebut aziz, 3 orang disebut masyhur. 1. Hadis gharib, hadis dari Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Anas bin Malik, dan dari Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW masuk Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, dan di atas kepala beliau ada penutupnya, menceritakan tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi atau fi'liyah. 2. Contoh hadis aziz, tidak sempurna imam di antara kalian sehingga aku lebih dicintai menurutnya daripada orang tuanya dan anaknya. Nabi mengatakan ini dan didengarkan oleh 2 orang, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. 3. Contoh hadis masyhur, orang-orang muslim lain dari lisannya dan perbuatan tangannya. Nabi mengatakan ini dan didengarkan oleh 3 orang sahabat, Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Amr. 3. Hadis musalsal. Hadis musalsal, hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Jenis-jenis hadis musalsal: 1. Hadis musalsal qauli. Contohnya, hadis musalsal bimahabbah. Suatu ketika Rasulullah mendatangi Mu'adz, lalu beliau mengatakan, "Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karenanya." Lalu Nabi mengajarkan setelah sholat, maka bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
2. Hadis musalsal fi'li. Contoh hadis musalsal musyabaqah. Suatu ketika Abu Hurairah berjumpa Nabi, tangannya digenggam seraya Nabi bersabda, Allah menciptakan bumi hari Sabtu. Lalu beliau menyampaikan kepada muridnya dengan cara yang sama persis. Dahulu para ulama-ulama kita sebelum mengajarkan kitab-kitab hadis, dibuka dahulu hadis musalsal bil awaliyah. Hadis itu diwariskan lagi oleh generasi setelahnya dengan redaksi yang sama. Hadis itu ialah hadis musalsal. Hadis musalsal ini mempunyai ciri khas atau sifat dari mata rantai sanad. Tetapi terkadang hadis musalsal itu terjadi ketika mata rantai sanadnya disebutkan secara utuh. Ciri khas penyampaiannya persis dari sejak zaman sahabat tabi'in dan seterusnya sampai ke generasi sekarang. Hadis musalsal ini juga terkadang menyebutkan ciri khas yang dikaitkan dengan daerah atau negara. Misalkan, musalsal itu bersambung sanadnya dari ulama-ulama Kufah, Irak, Damaskus, Mesir. Jadi, yang meriwayatkan hadis ini dikaitkan dari sisi kedaerahan. Hadis musalsal biasanya disampaikan dari sisi kedaerahan, mazhab, dan perkembangan zaman. 4. Mustalah hadis, ilmu diroyah dan riwayah. Ilmu mustalah hadis itu artinya ilmu yang dipelajari untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari tinjauan diterima atau ditolak. Jika ada orang yang memasukkan riwayat, maka hadisnya dihukumi hadis mardud. Makanya ada validasi data, contohnya seperti pemilu kemarin. Untuk memvalidasi data itu namanya ilmu mustalah hadis. Tujuan ilmu mustalah hadis adalah untuk mengetahui sahih atau tidak sahih dari sisi sanad maupun matan, sehingga itu benar bahwa itu sabda Nabi Muhammad SAW. Sanad itu merupakan keutamaan dan keunggulan di dalam tradisi Islam. Makanya sanad harus dipelihara sampai sekarang. Para ulama-ulama kita terdahulu itu membiasakan ngaji pakai sanad, ngaji Quran bahkan ada sanadnya. Ngaji hadis ada sanadnya, bahkan ngaji kitab-kitab ada sanadnya. Itu menunjukkan bahwa mata rantai ilmu tidak terputus. 5. Validasi hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan illah. Syarat hadis sahih: 1. Mutasil, sanadnya bersambung. 2. Adil, tidak merugikan diri dan orang lain. 3. Dobit, hafalannya kuat. 4. Selamat dari syadz, tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. 5. Selamat dari ilat atau cacat yang merusak sahihnya hadis. Keterangan yang dimaksud bersambung adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut bertemu langsung dengan gurunya. Hal tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud adil adalah seorang muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan memiliki muru'ah. Hadis yang terkena syadz atau ilah, maka derajatnya turun menjadi hadis dhaif. 5. Tingkatan sanad hadis. Dari segi kualitas sanadnya yang paling tinggi yaitu 1. Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW. Imam Malik memiliki sifat adilah, ulama paling senior dalam bidang hadis dan tokoh dunia yang sudah dikenal. Kitab Mutawatta adalah kitab yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kitab yang paling awal dibukukan dalam bentuk hadis sebelum hadis yang lain, dan kitabnya terkemuka di seluruh dunia. 2. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW. Setelah Imam Malik, maka level yang kedua adalah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW. Kemudian anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah berguru kepada bapaknya yaitu Imam Ahmad. Selain Imam Syafi'i, Imam Malik juga mempunyai murid yang masih satu angkatan dengan Imam Syafi'i yaitu Imam Al-Qa'nabi, tetapi level Imam Syafi'i lebih kuat dari Imam Al-Qa'nabi walaupun tetap sama-sama sahih. Banyak terjadi di kalangan masyarakat yang berdebat tentang NU, Muhammadiyah, atau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kalau orang paham akan ilmunya itu tidak masalah,
asalkan ada sandaran riwayatnya. Tetapi jika ada perbedaan riwayat atau terjadi perbedaan pemahaman dari ulama-ulama, itu sifatnya alternatif atau pilihan. Mata rantai sanad yang bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi itu satu diriwayatkan dari Imam Malik berguru kepada Imam Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan seterusnya. Dua diriwayatkan dari Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, kemudian anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah itu berguru kepada ayahnya. Jadi orang dahulu itu kalau menghafal ilmu dihafal satu-satu nama gurunya, sedangkan zaman sekarang itu tidak pernah berguru tetapi jadi ilmuwan. Ilmu mustalah hadis itu mempelajari matan dan sanadnya. Contoh matannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menjual sebagian kalian di atas jualan orang lain. Jadi kalau berdagang atau bisnis tetapi sudah dikontrak orang atau sudah ada kesepakatan dengan orang lain, jangan menjual di atas jualan orang atau jangan merebut hak orang dalam masalah jual beli. Yang terakhir, hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir. Orang yang membawa riwayat harus adil, dobit, berakal, tidak fasik, menjaga muru'ah, maksudnya meninggalkan hal-hal yang kurang pantas dari sisi urfi dan syar'i. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih li zatihi, itu muttasil, adil, dobit, ada musyaz dan ada mu'ilah. Sahih li ghairi itu sahihnya disebabkan karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Hadis hasan itu dari sisi sanadnya muttasil, bersambung dari awal sampai akhir, adil, khafifu, ada musyaz dan ada mu'ilah. Jika hadis sahih li zatihi dikuatkan dengan hasan li zatihi, jika hadis hasan li zatihi dikuatkan dengan hadis hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dikuatkan dengan riwayat yang lain. Yang menyebabkan hadis itu dhaif atau lemah adalah satu, sanadnya terputus. Ada beberapa kategori hadis yang sanadnya terputus, yaitu hadis mu'allaq, hadis mu'dal, hadis munqati, hadis mudallas, hadis mursal, hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Dua, catat rawinya yaitu ada kritik atau cacat pada integritas rawi disebabkan oleh majhul, maklub, syaz, mu'allal, muttarib, munkar. Alhamdulillah, dengan ini telah sampailah kita di penghujung pembahasan kita kali ini. Saya Fatimah Az-Zahra. Atas segala kehilafan dan kesalahan saya, mohon maaf, dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.